agama adalah sejumlah aturan. Nah, 10 perintah Allah itu dari kitab Keluaran. Nah, pertama, sembahlah hanya Tuhan Allah. Yang kedua apa? Iya. Menyebut Allah dengan hormat. Ya, tapi memang dalam rumusannya itu jangan. Ini saya buat positif. Iya. Nah, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, yang keempat ini, jangan sampai lupa ini, harus terus menerus disampaikan kepada apa? Anak-anak, hormatilah ibu bapak. Ya. Nah, ini sekarang hormat pada bapak ibu ini semakin luntur. Nah, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Sebetulnya di sana hanya istri saja, ya kan? Tapi ada juga istri yang mengingini suami orang lain, ya kan? Jangan mengingini milik sesama secara tidak sah. Nah, agama adalah perwujudan nilai moral, ya. Kata si Gus Dur, kehidupan beragama di Indonesia ini lebih pada ritual. Ya. Seharusnya bagaimana diwujudkan juga dalam kesalehan sosial. Jadi hidup moral itu, ya. Di gereja penuh, masjid penuh pura, orang ziarah rame, naik haji banyak, tapi ya korupsi ya kan gitu. Itu jadi tidak nyambung, tidak match antara kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Malamnya semedi, siangnya korupsi. Nah, itu kan nggak pas, ya kan. Nah, jadi yang mau diwujudkan adalah nilai kebaikan bersama. Ya. Lalu ilmu keterampilan yang mau diperjuangkan adalah kebenaran. Nah, seni, ya keindahan dalam seni musik, seni apa itu bangunan, macam-macam. Agama mempunyai seni itu hukum itu keadilan. Nah, legi itu kesucian. Relasi itu kasih. Ya. Jadi kita berrelasi, kita berkomunikasi supaya terjadi relasi, dan hanya dengan kasihlah komunikasi menjadi komunitas. Kalau tidak, nanti ya tidak akan terjadi komunitas. Komunitas terbentuk kalau ada komunikasi, dan komunikasi itu akan mewujudkan komunitas kalau komunikasi itu saling mengasihi. Karena kalau saling membenci maka tidak terjadi komunitas. Kelihatannya damai tapi gersang. Itu di komunitas pastoran, ada kebersamaan, ya. Itu Romo, ada kebersamaan tapi tidak sama-sama, ya. Nah, hidup bersama tapi tidak ada kebersamaan. Ya, sama-sama ya. Tapi tidak ada. Makan juga begitu, si jeneng dapur, si jeneng ruang tamu. Satu yang di apa? Satu meja makan juga bisa karena bisa update status masing-masing. Oh iya, ini memang luar biasa ini. Dirjen ini ya, menyaksikan. Itu ada anak kecil yang ditanya, kamu mau jadi apa? Ada yang bilang mau jadi burung biar terbang. Nah, sana kemari. Lalu ada jadi apa? Ada macam-macam. Ada yang pengen jadi Habib. Kenapa? Jadi Habib. Karena saya nggak pernah dipeluk sama ibu, nggak pernah tidur sama ibu. Ibu itu asik dengan HP-nya, bapaknya juga dengan HP-nya. Ada itu bapak yang asik dengan HP-nya. Anak kecil datang, terus
Pak, tolong sih Pak, bacakan ini ada buku baru cerita bagus sekali Pak. Kamu itu nggak tahu ya Bapak lagi asik. Terus dengan apa? Ibunya juga begitu didatangi. Sama, lagi main gadget itu ya. Ibu itu lagi nih loh. Ibu ini sana sama Bapak. Dilempar sana, lempar sini, akhirnya anaknya lari ke jalan, ketumpul motor jebret, terus bawa ke rumah sakit, berhari-hari di situ harus nunggu anaknya yang sakit. Akhirnya semua kerjanya, semua hartanya, semua waktunya harus fokus untuk memperhatikan si anak. Kadang-kadang kita tidak bisa menghargai apa yang berharga dan tidak bisa ya memperhatikan apa yang berharga. Kita alihkan pada hal yang lain. Sibuk dengan kesendirian ya. Nah, misalkan Ibu bapak sama-sama namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua bagimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk juga kita perhatikan kata-katanya. Sebab guru agama Katolik memang bukan para pesohor, bukan pula bintang panggung. berita dalam kegelapan. Engkau kasihnya embun penyejuk dalam kehausan. Engkau setia pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Lewat guru agama Katolik lah mengajar benar-benar sinar keikhlasan dan ketulusan pada pekerjaan yang mereka lakukan. Iya, kita perhatikan kata-katanya. Akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patria pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Iya. Dasar ibu, cerdas, apa tadi? Pintar, terampil. Iya kita lanjutkan. Nah, pentingnya spiritualitas guru Katolik agar dapat melihat profesi guru sebagai panggilan untuk melayani. Kita harus menganggap bahwa
panggilan sebagai guru adalah untuk melayani, seperti Kristus sendiri yang datang bukan untuk melayani, tapi untuk melayani gereja dan siswa, agar tidak semata-mata dan mengedepankan uang. Ini profesi guru sebagai contoh sentral dalam penentuannya guru, tapi guru yang mengemban apa itu bidang studi agama. Itulah suatu yang luar biasa. Jadi ikut sangat menentukan dalam mutu sekolah itu, komunitas itu sentral, agar berpijak dan meneladani Yesus sang guru sejati, ya, guru ilahi. Luar biasa ini guru ini mendidik 12 murid, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kita semua guru-guru ini adalah murid Yesus. Semua, nggak ada ya, yang lebih digunakan. Kita adalah umat. Lebih banyak dikatakan sebagai murid Yesus, sebagai murid Yesus. Nah, Yesus adalah guru sejati. Ya, untuk inilah ini merupakan suatu ya keprihatinan dan juga suatu semacam rekomendasi ya dari MPK dulu, supaya ini diadakan agar melayani dengan hati, ya, agar tidak sekedar mengajar teaching, tetapi mendidik. Kalau mengajar lebih pada intelektual, mendidik itu pada mental, pada kepribadian. Agar bersedia mengemban 5 budaya kerja guru. Apa itu? Yang pertama integritas. Nah, integritas ini nanti akan kita lihat ya. Ada di situ integritas. Lalu profesional, ya, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Kita lihat dulu yang integritas tadi. Kompas TV ya, Mas? Iya. Orang Kompas. Bukan. Iwan. Iya. Kalau Kompas TV dari ibu ini langsung. Iya. Kalau Iwan Bapak Iwan. Bang, Bapak ini masukkannya profilnya nanti. Karena hitamnya juga putih. Ya. Nah, ini. Jangan percaya ibu ini. Jadi integritas dari kata integer bahasa Latin. Itu dibaca J, ya. Utuh, seluruh, komplit, bulat, tidak cedera, tidak luka, tidak dirusakkan. Tidak bercampur, murni, ya. Tidak kurang suatu apapun, sempurna, suci atau tidak. Tidak berubah, masih kuat, belum layu, segar, dan macam-macam inilah makna dari integritas. Seluruhnya anut, tepat, tidak salah. Kita lihat, ya, kemampuan badani, wah, sehat. Ya. Itulah orang yang mempunyai integritas dalam bidang, ya, dalam segi badani, ya, sehat. Lalu ya tidak sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan bisa diharapkan apa? Biasanya saya juga ditanya, Romo sehat? Sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa melayani. Justru dilayani. Guru agama ini sehat semua nggak nih? Sehat. Iya. Kalau nggak sehat itu nggak bisa melayani anak didiknya, malah minta dilayani. Nah, normal, ya, tidak cacat, baik fisik maupun psikis. Nggak ada kan yang idiot kan? Terus semua ini dari apa wajahnya itu, cemerlang ya. Nah,
Oh ya, lampunya ini perlu agak dimatikan ini supaya agak ranu sini sebelah sini. Oh iya, Nah, betul gitu. dari tadi mau Supaya cahayanya ini kan lebih sehat. Kenapa? oh, nggak apa-apa. Yang penting dengan suaranya. Saya memang Basuki yang tanpa cahaya, jadi gelap. Nah, lalu yang ketiga, pola hidup yang sehat, bukan maniak sesuatu, dikuasai sesuatu. Minum tua ya, ada waktunya ketagihan, wah itu sudah rokok juga begitu. Maaf ada yang merokok. Wah itu udah kehabisan, nggak bisa lagi kerja. Wah ya sudah, itu mania berarti. Jadi itu dari segi fisik. Lalu yang kedua, kemampuan sosial. Nah, kita harus menyadari bahwa guru termasuk bagian dari pekerjaan sosial. Rokok juga, dokter juga, perawat juga. Artinya ada kalanya waktu-waktu tertentu kita diminta dari waktu, tenaga, pikiran untuk terlibat. Niat kau. Bersosialisasi, mengemban misi. Ya kita itu memang sebagai guru ya harus bisa mengemban misi. Bersosialisasi, menjadi pusat untuk bisa berelasi antara guru dengan murid, ya guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua. Guru agama sangat penting, sangat sentral di situ, memimpin, mengatur. Nah, kecerdasan sosial berarti tampil yang membuat orang lain, ketika orang lain dekat dengan saya, orang lain itu senang, orang lain itu aman, orang lain itu nyaman. Itulah keterampilan sosial. Ada juga orang yang dekat orang itu selalu menjauh, menyingkir. Karena apa? Suka ngomongnya itu nyelekit, ya. Keras atau apa, menyakiti hati. Akhirnya kita nggak nyaman dengan dia, ya kan? Tapi kalau punya keterampilan sosial berarti kita bisa bergaul dengan orang lain, komunikasi juga bisa diterima dengan baik, artikulasi jelas, wajah juga ceria. Kalau wajahnya nggak ceria ya dari jauh aja udah mental gitu kan, sudah kumisem tebel, matanya sayu, blala. Tapi ada juga sih yang itu beda antara penampilan fisik dengan yang di hati. Saya waktu itu ke mana? Ke Jawa. Ada yang Polres ini? Banyak. Oh itu ya. Waduh orang gede sekali itu serem begitu. Begitu. Oh saudara pastor ya. Wow ceria sekali. Aku jadi nyaman. Tadinya saya takut sekali. Oh ini orang kok penampilannya begitu. Nah itu. Jadi keterampilan sosial. Kita sebagai guru agama lagi ya harus mempunyai keterampilan sosial. Kemampuan moral. Kemampuan bertindak dan berkata sesuai dengan tujuan, benar salah, ya baik jahat, ya ada suara hati, itu lembaga, ya suatu yang ada di dalam hati kita yang bisa mengoreksi apa yang kita mau lakukan atau mau katakan, tidak asal asbun ngomong, asal bunyi, bertindak juga asal apa itu, ya tidak berpikir panjang. Nah, ada suara hati yang menegur kita, mengingatkan kita. Nah itu ada kemampuan moral. Berpegang pada prinsip-prinsip etis universal. Ya namanya nilai-nilai etis itu universal. Orang yang Katolik mencuri, orang Islam mencuri,